paling tingginya usaha yang dikerjakan oleh seorang muslim, paling tinggi adalah berniaga, dagang. Itu paling tingginya usaha. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga berdagang. Makanya dagang paling tingginya usaha, ikhtiar yang dilakukan oleh seorang muslim. Makanya orang usaha tuh kudu, orang Betawi sebut junun, kudu istiqomah, jangan goyang-goyang. Kata Nabi, man ruziqa fi syai'in falyulzimhu. Di dalam kitab tentang bisnis Islam namanya Al-Harakah, Al-Barakah fis sa'i wal harakah, Al-Imam Al-Khubaisi menyatakan, kata Nabi, bila orang itu diberikan kesuksesan pada satu bisnis, mantepin, jangan goyang-goyang. Fa'in balagat ayil bida'atu bihi, maka jikalau sampai, yakni barang-barang dagangan, bihi dengannya, ay bitaqwimi bidzalika, yakni dengan dinilai, dihargakan dengan demikian itu, nisaban mencapai akan satu nisab, zakaha birub'il usyri, maka ia menzakatinya dengan 1/40 min qimatiha, daripada harganya barang dagangan. Udah ya, sumain malaka. Baik. Sumain malaka malat tijarati bi'aini nisabin min dhahabin aw fiddatin aw bi aqalla min nisabin wa fi milkihi tamamuhu fa awwalul hauli min hini milkin naqdi. Kemudian jika memiliki oleh seseorang akan harta dagangan bi'aini nisabin, dengan ain satu nisab, min dhahabin daripada emas, au fiddatin atau perak, au bi aqalla min nisabin, atau memilikinya dengan kurang dari satu nisab, wa fi milkihi tamamu, padahal ada pada kepemilikan dia yaitu sempurna satu nisab. Fa awwalul hauli, maka adapun permulaan satu tahunnya, haulnya, min hini milkin naqdi, yaitu dari sejak waktu memiliki emas perak, yakni memiliki uang modal. Wa huwa adh-dhahabu wal fiddatu, yaitu naqdi itu emas dan perak. Walau ghaira madrubaini,
sekalipun yaitu belum, yakni tidak tuh belum dicetak keduanya, belum dijadikan mata uang. Wa in malaka malaha bi'urudi qinyatin, dan jikalau memiliki oleh seseorang akan harta dagangan, bi'urudi qinyatin, dengan barang-barang simpanan, au bidahabin, atau dengan emas, au fiddatin, atau perak, aqalla min nisabin, memilikinya akan kurang daripada 1 nisab, walaysa fi milkihi tamamuhu, dan tidak ada pada kepemilikan dia, milik dia, yaitu sempurnanya nisab. Fa awwalul hauli, maka adapun permulaan haul, yaumu bad'it tijarati, yaitu hari permulaan berniaga, berdagang. Saya mau tutup segini dulu. Wallahu a'lam. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kajian kita pagi ini masih berbicara tentang hukum zakat, dan pada subbahasan yaitu zakat niaga, zakat dagang. Sebagaimana dimaklumi bahwa afdalul makasib at-tijarah, paling tingginya usaha yang dikerjakan oleh seorang muslim, paling tinggi adalah berniaga, dagang. Dagang kembang kek, ada enggak yang dagang kembang? Dagang apa kek, yang penting ngedagang. Itu paling tingginya usaha. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga berdagang. Makanya dagang paling tingginya usaha, ikhtiar yang dilakukan oleh seorang muslim. Dijelaskan dalam hadis 90% perputaran uang adanya di bisnis, di usaha. Makanya orang usaha tuh kudu, orang Betawi sebut junun, kudu junun. Apa tuh junun tuh? Gila. Kudu istiqomah, jangan goyang-goyang. Kata Nabi, man ruziqa fi syai'in falyulzibhu. Di dalam kitab tentang bisnis Islam namanya Al-Harakah, Al-Barakah fis sa'i wal harakah, Al-Imam Al-Hubaisi menyatakan, kata Nabi, bila orang itu diberikan kesuksesan pada satu bisnis, mantepin, jangan goyang-goyang. Itu aja. Bila bisnisnya kembang, kayaknya udah cocok, udah mantepin di situ. Jangan berubah-berubah. Kalau yang angin-anginan nih alamat kagak sukses. Begitu alamat. Begitu lagi booming gelombang cinta, belanja banyak, habis itu kagak laku, nangis, goyang-goyang,
Entar lagi apa begitu. Jadi mantepin aja. Nanti juga ada waktunya di mana Allah kasih banyak. Begitu. Dulu ngeluh yang dagang tuh, dagang masker ngeluh, ya Allah jarang beli, apa jarang orang sakit ya. Akhirnya sholat duha 12 rakaat, ada corona, ya Allah laku pesat. Begitu kaya mendadak. Begitu saudara, usaha harus mantap. Sekian tahun dijalanin, setahun 2 tahun, kayaknya nggak ada perubahan bisnis ini. Bukan di situ berarti usaha kita ganti. Ibarat sekolah nih, udah 3 tahun kagak naik, pindah. Jangan di situ, nanti dikatain sama adik kelas. Kayaknya yang kemarin dah, lu betah, begitu. Usaha begitu. Jadi kita harus usaha. Jadi karyawan itu urutan usahanya di nomor 1001. Begitu, 1001 karyawan. Kecil, rendah derajat di Allah nyata dan karyawan. Begitu di usaha itu lebih besar. Makanya orang Cina tuh ngambilnya usaha aja. Usaha nggak apa-apa, usaha bagus. Kenapa karyawan kecil? Sebab karyawan mah kerjaannya enggak pusing, ngandel, kurang ngandel sama Allah ya, kurang. Yang ada ngomel-ngomel, ini bos kayaknya banyak proyek tapi gaji segini. Ya karyawan udah ada peraturannya. Kalau rugi kan enggak ikut-ikut, kalau rugi. Maka untung juga enggak. Loh perusahaan bagus, kok gaji segini aja? Emang udah perjanjian ya, emang segitu perjanjiannya. Begitu, bengong aja karyawan. Lihat tuh, gitu. Guru-guru PNS tuh udah kelar ngajarnya jam 12, duduk aja, cuma nunggu jam 4, mau tanda tangan gitu doang. Begitu. Saya curiga main nyengir-nyengir ini. Ya bengong dong, mau ngapain? Ya nggak apa-apa bengong. Ya Allah, sampai udah tua main Mobile Legend aja, habis nggak ada kerjain. Jadi nggak ada yang dikerjain, bengong-bengong. Dan rumus karyawan itu berbeda sama rumus pembisnis. Kalau karyawan itu rumusnya, kalau bisa dibikin lama, jangan dibikin cepat. Ini kerjaan di kantor Senin si rapi, jangan sampai Jumat. Begitu. Kalau bos bisnis, kalau barang nih laku hari ini habis semua, ama seminggu habis semua, mendingan hari ini. Pinter memainkan waktu. Di sanalah kesuksesan orang berbisnis. Dalam Islam berniaga, dagang apa kek? Dagang abu gosok kek, dagang balon kek, dagang aja. Dagang tuyul, ya jangan lah itu. Dagang ini nih ada zakatnya, ada peraturannya. Kita sebelum memulai pengen dagang, ngaji dulu sama kiai di kampung kita, nanya, yai saya mau dagang. Ini bukan berbicara mau dagang bagusnya hari apa, mulainya kapan. Bukan itu yang ditanya. Apa peraturan Islam bagi saya sebagai muslim kalau dagang? Tuh begitu. Ini bagusnya kapan dagang? Punya modal enggak? Enggak. Ya udah nanti. Bagus kalau punya modal.
Begitu. Jadi ini nih yang dibahas supaya kita paham tentang zakat. Kenapa? Bila pembisnis itu zakatnya benar, insya Allah usahanya tidak bakalan menurun, meningkat. Tentu bahasa kita orang kampung pasti gitu, dalam hukum adatnya. Kalau benar caranya, begitu dalam dagang. Nah, pagi ini masih lanjutan tentang hukum zakat dagang. Bagaimana cara kita berzakatnya kalau kita dagang? Umpama kita dagang 1 Januari, apakah setahunnya itu di 1 Januari juga? Atau bagaimana? Di dalam dagang nih yang disebut haul. Karena dagang ini ada 2 instrumen pokok, adalah nisab dan haul. Nisab batas minimum wajib zakat, haul perputaran 1 tahun. Bila perputaran 1 tahun masuk, tapi dana tidak masuk pada batas minimum dikenakan zakat, sama dengan tidak zakat. Bila belum 1 tahun dagangan melejit, baru juga sebulan dagang masker udah miliaran, namanya nisab masuk belum haul, sama dengan belum zakat. Karena ada 2 instrumen pokok, haul dan nisab. Nah, pagi ini menerangkan aturan Islam bagaimana menghitung 1 tahun bagi kita orang dagang. Begitu, yang dagang. Ini yang ngaji, barangkali yang dagang. Ini dagang semua enggak ini? Oh enggak, yang enggak dagang boleh pulang duluan. Emang ini ngaji tentang dagang, begitu, boleh. Tapi kalau pengen tahu peraturan tentang dagang suatu saat, dagang atau punya anak dagang, punya teman dagang, penting ngaji ini karena kaitannya dengan sukses dan gagalnya di dalam dagang. Ini kaitannya kuat. Dan ini termasuk hal yang paling penting dari kajian kita, maka saya tidak banyak ini membaca karena ini pokok di dalam zakat, begitu. Artinya pokok tuh begini. Seringkali kalau orang tuh dagang rugi, yang pertama kali ditanya oleh kiai, sudah zakat apa belum? Gitu. Kata kita, gua zakat. Enggak pernah enggak zakat. Padahal bukan begitu. Sudah benar belum cara berzakatnya? Supaya kita punya tata dan aturan yang diatur oleh agama. Sebab kita muslim. Muslim itu artinya pasrah, artinya manut, ngikut ama yang dituntun oleh Allah melalui Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ngomongin 1 tahun ini diingat-ingat dalam dagang, karena ada tafsil. Hukumnya definitif, hukumnya enggak global, hukumnya terperinci dengan detil. Syekh Nawawi jelaskan begini, wa in malaka summa in malaka malat tijarati
bi'aini nisabin min dhahabin aw fiddatin aw bi'aqalla min nisabin wa fi milkihi tamamuhu fa awwalul hauli min hini milkin naqdi wa huwa dhahabu wal fiddatu walau ghaira madrubaini wa in malaka malaha bi'urudi qinyatin au bidhahabin au fiddatin aqalla min nisabin walaysa fi milkihi tamamuhu fa awwalul hauli yaumu bad'it tijarati. Di dalam berdagang, saudara, hal yang penting diingat haul. 1 tahun di mana kita kudu zakat. Percisnya kapan kudu kita ngitung ngeluarin zakat, begitu. Ini jawabannya. Kata Syekh Nawawi, kemudian jika kita sebagai pedagang memiliki barang dagangan ini dengan benda barang seukuran senisab atau satu-satu mungkin saya harus bedahnya biar enggak terlalu numpuk, atau modal senisab, maka mulai 1 tahunnya sejak memiliki barang atau sejak niat dagang. Begini, kita mau dagang, tentu yang namanya mau dagang ada persiapan. Persiapan pertama tentu modal, itu dagang, begitu. Kita mau dagang apa ya? Baso, baik. Kalau dagang baso berarti perangkat pertama, nih basonya tergantung modal besar modal kecil. Kalau modal kecil ya gerobak, modal besar punya kios, begitu. Kita gerobak, artinya termasuk UMKM, begitu. Maka kita sekarang nih niat mau dagang. Pas ngaji zakat, katanya duit banyak sama bisa dagang, pengen dagang akhirnya. Nih mau dagang. Rencananya 1 Januari 2023. Begitu. Itu saya mau dagang, bukanya di situ. Kata Mbah Dukun, itu tanggal hoki saya. Begitu kata dia. 1 Januari. Sekarang tanggal berapa nih? 18 Desember. Duit kita, persiapan modal ada 100 juta. Ya ini contoh, taruh dulu, gitu. Iya, taruh dulu, begitu. Nih modalnya ada 100 juta. Modal persiapan dagang kita nih 100 juta. Artinya 100 juta tuh udah nisab belum? Hah? Udah nisab belum? Batas minimum wajib zakat duit berapa? 80 gram. 80 gram kalau dikali 800, 1000 aja. Berapa tuh? 64 juta. Kalau kita punya duit 64 juta berarti zakat. Ini 100 juta punyanya. Berarti udah nisab belum? Udah, baik tuh. Ini nih ngaji nih begitu.
modal kita 100 juta, begitu umpama modalnya, maka niat dagang nih hari ini, niat bukanya sih nanti grand openingnya 1 Januari, begitu. Maka kapan ngitung 1 tahunnya? Dari mulai niat dagang. Ngitung 1 tahunnya dari mulai niat dagang. Jadi setahun kita wajib zakatnya kalau pakai tanggal miladiah biar gampang. Walaupun kita tuh hijriah tapi kita nggak dipakai dalam kehidupan sehari-harinya. Begitu. Maka kita mulai zakatnya berarti 18 Desember, begitu. Itu kan dekat kalau ngomong Januari. Kita ngomong nih biar gampang, yang jauh itu kan ngitungnya dekat, selisihnya 12 hari. Saya rubah biar tahu. Kata kita, saya lahir 21 April. Karena saya itu namanya Kartono, ibu saya si Kartini. April masih lama, dagangnya 21 April, tapi niat dagangnya sekarang, niat dagangnya sekarang 18 Desember, tapi modalnya ada 100 juta. Maka ketika ketemu di April, lah kan lama, 5 bulan. Baru 7 bulan dari mulai dagang udah ketemu 18 Desember, kurang lebih kan 7-8an itu ya kan, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, kan hampir 8 bulan, 7 bulan setengahan itu kalau udah 1 April begitu. Maka kita rencananya grand openingnya 21 April, niatnya sekarang. Tapi modalnya ada 1 nisob, maka saya ngambil contoh 100 juta begitu untuk mencontohkan senisob, gitu, bahkan lebih itu gitu, biar gampang. Kita sekarang niat dagang, grand opening kita 21 April, maka ngitung haul kita bukan 21 April. Tapi 18 Desember. Kata kita, saya grand openingnya Hari Pahlawan 10 November. Itu dagang baru sebulan wajib zakat. Kan begitu. Ke November tahun depan berarti dong 2023 grand openingnya ke November Desember. Nah ini 18, maka kita mulai dagang di 10 November 2023, Desember 18 zakat, baru sebulan, karena bukan ngitungnya dari mulai dagang, dari mulai niat, sebab modalnya 1 nisob. Ini kita harus ngitung cara dagang tuh. Bila kemudian dagang kita mohon maaf menurun, bangkrut dan seterusnya, ada enggak sistem ini yang salah di kita? Begitu. Sebelum kita nyalain Allah, gua udah sholat duha, ratib gua lecek, ditidurin sih bukan dibaca. Tapi ngapa gua begini? Lihat sistem kita dalam dagangnya, rapi enggak? Begitu. Kami mohon maaf kalau ada teman-teman pembisnis sering datang ke rumah Sabtu Minggu tuh, mesti yang kita bakal tanya jebolnya mereka sistem ini dulu, betul enggak? Gue sih ngeluarin, bukan ngeluarin, karena bukan asal nyuci beras itu atau baju tuh.
Pokoknya yang penting gua udah cuci, dicucinya di air got. Kan gak bersih. Jadi bukan nyucinya, nyuci juga, bener juga nyucinya. Kan begitu. Nah, zakat juga bukan yang penting gua ngeluarin, bener juga dalam berzakatnya. Ini nih kita harus pahami. Karena itu kata Syekh, tuh tulisannya tuh, summa in malaka malat tijaroti bi aini niso, mana itu betul ya, bi aini nisobin min dahabin au fiddatin au bi aqalla min nisobin wa fi milkihi tamamu fa awwalul hauli min hini milkin naqdi. Jadi kalau kita dagang, kemudian barang dagangannya itu aini nisobin, senilai 1 nisob, barangnya nih dengan ain nisob, apakah duitnya 1 nisob bahkan lebih, kayak tadi 100 juta gitu, namanya 100 juta tuh aini nisobin faaksar, lebih gitu, orang tadi 64 gitu. Maka zakatnya itu sejak dia niat dagang. Kalau bentuknya barang yang dia mau dagangin rumah, karena memang dia babaknya dulu raja kontrakan, di kebun jeruk nggak banyak, cuman ada 300 pintu. Itu di kebun jeruk doang. Nah sekarang babanya wafat. Kita mau pengen dagang bisnis properti. Lah barang kita kan banyak. Begitu. Maka namanya aini nisobin. Aini sob, emang dagangnya barang, yakni rumah-rumah yang dijual atau motor atau apa aja dah. Yang penting saya lagi mau ngukur 1 nisob nih nyontoh barangnya, rumah, karena banyak kita mau jual tuh kontrakan tuh 100 pintu aja dulu dah dijual. Dagang nih meniatnya mau pengen bisnis properti, bukan dijual karena kesulitan. Itu sih bukan dagang, terpaksa yang kayak begitu. Itu mah bukan dagang, ini mau dagang, emang usahanya itu usahanya. Maka karena modalnya ini aini nisobin, ya kan kontrakan banyak, lebih dari 4 juta gitu nilainya. Maka sejak niat, pemasarannya sih nanti niat, itu namanya haulnya min hini milkin naqdi, sejak memiliki kontrakan. Kapan memilikinya? Ya waktu babanya mati. Kapan babanya mati? Babanya mati ya tanggal 18 Desember. Tapi rencana dagang begitu adalah 21 April, ya 18 Desember, karena dia memilikinya di situ. Kalau bahasa gampangnya, cara zakat itu melihat modal. Kalau modalnya cukup dalam agama besar, 1 nisob dari mulai niat, bukan dari mulai grand opening gitu. Ini yang harus dicatat oleh kita kalau dagang. Kalau dagangnya musiman jangan ditanya, kalau lebaran baru dagang baju. Ntar sawal mau kagak dagang lagi, ntar nunggu lebaran. Ini mau kagak ketemu, habis aja udah buat makan. Ini sih bukan orang dagang. Yang kaya-kaya begini nih, dagang musiman kan kadang kalau lebaran dagang kembang, mau orang ziarah di situ doang, habis itu nggak dagang.
dagang kelapa muda, ya itu sih nyambi aja yang kayak begitu. Ini namanya enggak dihitung dagang musiman kayak begitu, enggak junun namanya begitu. Maka bila kita memiliki modalnya 1 nisab, maka cara menghitung 1 tahun sehingga kita mulai kalkulasi kapan resminya kita dagang, begitu sehingga kita wajib zakat, maka ingat-ingat sama kita sejak niat baru ngumpulin barang atuh udah 100 juta tuh kan, beli gerobak, persiapan beli Indomie, pergi lagi ke Indofood beli ini kecap, saus, kan kita ngumpulin barang udah rapi. 1 Januari baru buka karena modalnya senisab. Jangan sekali-kali ngitung zakatnya di Januari. Kenapa? Ketika ketemu 2023 18 Desember dia sudah kena zakat, kan modalnya senisab. Mundur sehari, 2 hari, 3 hari, namanya nunda zakat. Kalaulah dari 18 1 Januari cuma 12 harian, lah kalau sampai 21 April, kalau sampai 10 November, berapa tuh? Dengan menunda-nunda tuh, ini jadi penyakit. Ibarat udah waktunya dientar-entar, entar aja nya ditahan-tahan, penyakit. Muncul penyakit macam-macam. Dalam bisnis ada treble, ada ini, dilihat. Ini cara-cara ini yang sederhana untuk membaca dunia bisnis. Supaya kita bisa, nih kita ngewarung, dilihat. Begitu. Ya, warung saya habis saja saban hari buat jajan bocah sama bayar sekolah. Ya, jangan ditanya kalau begitu. Haul ada, nisab kagak ada. Yang ini mau kagak zakat, biar kata ngewarung berhak dikasih zakat. Dia masih miskin. Kelihatannya doang ngewarung. Dari dulu sih ngewarung udah di tahun dal dagang nasi uduk, tapi nggak ada perubahan-perubahan. Emang juga habis saja buat saban hari. Kalau begitu emang anak kayak biji tasbih 33. Ya udah habis. Ya kalau begini mau jangan ngomong zakat. Kan dagang kudu zakat. Ya kagak, dagang yang kayak bagaimana? Maka instrumen haul dan nisab ini harus ditaruh di otak. Begitu. Ini nih supaya kita bisa pahami betul di dalam dagang. Jangan sampai kita salah gitu. Itu 1. 2, nih yang kita dari mulai niat. Jadi mulai yang disebut zakat tuh dimulai dari niat dagang. Itu kalau modalnya senisab, atau kan modalnya ada 2, langsung bentuknya barang. Bila barang yang kita dagang ini nilainya senisab, begitu. Kayak contoh barang warisan, begitu. Karena kita dagang, ya kita nerusin babak ngewarung, ya kita kan dengan babak kita ngewarung hancur haulnya babak. Haul tuh setahun dagangnya babak. Babak kita biasanya haulnya itu Agustus, begitu. Nah sekarang bapak kita mati hari ini Desember, maka warung dia semua yang dizakati habis. Sekarang ganti di kita ahli waris, mana kita cuman anak laki 1, nggak ada lagi. Maka kita zakat enggak, ntar dulu. Sebabnya bapak kita nggak nyampe setahun wafat. Ini milik kita. Maka ketika milik kita, kita mau terusin nggak tuh warung? Itu ditanya oleh agama. Kata kita, gue mau kagak bisa. Mau dagang-dagang, kalau gue jadi karyawan bisa. Kalau gue dagang kagak bisa. Berarti barang itu nggak ada zakat. Nanti berbicaranya ngomongin zakat harta, bukan zakat dagang.
karena kita tidak niat dagang. Kan baba. Iya, begitu. Tapi kata kita, gua pengen nerusin baba. Nah, dari niat itu bila modal warungnya penuh, ada panci, sendok, gelas, segala macam, totalnya ada di 64 juta. Nah, bapak kita mati 18 Desember dan kita tadinya enggak terpikir bahwa kapan kita mau dagang, mau enggak. Udah seminggu bagaimana? Mau terusin enggak? Saya niat mau nerusin baba. Baba gua dagang, saya dagang. Nerusin. Maka di tanggal berapa dia ngomong nerusinnya? Tanggal 20 Desember. 20 Desember itulah setahunnya dia. Ingetin begitu. Tapi bapak di Ramadan zakatnya itu baba, ini yang dagang Anda lain. Ini diatur. Itulah cara kita dagang. Karena beda orang, beda peraturan dalam Islam. Begitu. Enggak langsung baba ini kita nerusin, enggak. Kecuali memang kita ada saham di situ, nanti baru bakal berbicara tentang syarikat, tentang penanaman modal. Ada enggak kita di situ ininya, itu lain cerita. Kedua, kata Syekh Nawawi, wa in malaka malaha bi urudiqin, ya. Kalau kita memiliki barang dagang dengan barang-barang simpanan. Barang simpanan tuh macam-macam. Kayak tadi itu disebut barang kin, ya. Bapak kita mati, lalu kemudian warungnya. Nah, ini namanya barang yang sudah ada. Itu juga kin, ya. Simpanan itu barang yang ada, kita punya rumah, kita punya apa, punya motor kita, akhirnya kesulitan kita mau dagang dah, karena motor ini banyak. Ya udah saya gojekin aja dah, dipinjemin sama orang Gojek, jadi kita jadi bos Gojek. Begitu, syukur-syukur moga-moga jadi bos Gojek, besok-besok jadi menteri, kata kita. Gitu. Begitu. Ya kan bisa aja begitu. Namanya orang usaha begitu. Kayak begitu. Maka kemudian itu, kalau kita memiliki barang dagangannya, modalnya kurang dari senisab, kurang. Biar gampang kita dagang abu gosok. Begitu. Abu gosok. Ya kan, abu gosok modalnya nggak banyak lah. Abu gosok kelihatannya bahagia, kelihatannya, karena laku nggak laku tepuk tangan mulu. Orang tepuk tangan itu orang bahagia gitu, tepuk tangan, pegang lagi, tepuk tangan, kayaknya bahagia kelihatannya. Belum tentu. Dagang abu gosok artinya dagang kecil-kecilan yang modalnya seperti bakwan dagangnya. Ya, dagang kecil-kecilan kita. Begitu. Modalnya nggak banyak. Mohon maaf, bisa 5 juta, bisa 10 juta, begitu. Artinya modalnya tidak besar. Modalnya, atau bisa 1 juta ke dagang balon, kan ya nggak banyak. Modalnya niup-niup, kembung bisa ya kan? Kan niup-niup mulu. Begitu sebelum kita kebeli yang ini nih, oh iya pompanya, kan sebelum pompa ya pakai mulut dulu, modalnya dikit ya kan, sampai kembung perutnya kok besar gara-gara begitu kan bisa. Modalnya kecil 500.000 begitu, modalnya nggak banyak. Bagaimana kalau modalnya nggak banyak? Maka cara kita ngitung setahunnya, kata Syekh Nawawi, fa awwalul hauli yaumu bad'it tijarati. Bila modalnya tidak mencapai 1 nisab, kalau tadi diukur 80 gram di angka 64 juta, modalnya 50 juta, belum senisab umpamanya. Modalnya kita 30 juta enggak senisab, apalagi di bawah itu 5 juta gitu, 1 juta modalnya. Bila modalnya tidak mencapai 1 nisab, maka ngitung kapan kita mula zakat, ngitung haul setahun, maka ngitungnya mula kita
buka dagangan. Kita buka dagangan, itulah setahun kita. Kita buka dagangan hari ini 18 Desember, niat sih daripada Agustus kemarin. Maka kita tidak ngitung di Agustus, ngitungnya di mula-mula dagang. Itulah 1 tahun kita. Kemudian uraian kasus. Ya saya sih kagak tahu kapan itu lu dagangnya. Dagang udah lama. Saya kalau ditanya begitu, ingat-ingat gua kagak ingat. Kapan itu mula dagang itu ya saya nggak tahu. Tapi pokoknya kalau saya tuh kalau zakat di Ramadan mulu. Di Ramadan tuh kalau zakat. Kalau memang udah kadongan kayak begitu tuh, barangkali di kota besar tuh suka begitu. Zakat kumpul di Ramadan. Tapi kalau ditanya begini ya saya mulai dagang kapan, modal waktu itu cukup apa kagak, udah kagak inget lah. Emang orang dagang dari zaman Ki Benen, tahu nggak Ki Benen? Pokoknya dari dulu dah, dulu banget. Saya kagak ngerti dagang nih. Tapi pokoknya kalau zakat tuh di mana 15 Ramadan saya zakat. Kalau sudah memang kayak begitu, ya udah dah, itu aja menjadi rumusnya dah. Balik begininya puyeng hitung-hitungnya. Ya udah, berarti anggap aja 15 Ramadan adalah hari haulnya kita. Begitu. Habis kalau ngitung begini bingung juga gua kapan mulai dagangnya. Gua sih kagak pakai catat-catat. Nah, inilah kelemahan muslim, lemah pada administrasi. Ini lemah. Maka ayat terpanjang dalam Al-Quran dari 6.666 ayat, ayat manajemen administrasi dan manajemen keuangan muslim tuh. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin faktubu, dan seterusnya. Panjang, selembar, sehalaman. Karena ini yang lemah muslim. Administrasi ini kapan mulai kurang dicatat. Ulang tahun aja nggak jelas. Beneran. Ini contoh. Ini kalau saudara pengen ulang tahun bener-bener nih. Anak lahir hari ini. Ini jam berapa? Jam 10 kurang 15 menit. Tanggal 18 Desember, 18 Desember ya. 18 Desember jam 10 kurang 15 menit anak lahir. Tadinya mau dikasih nama Maroko karena kalah kagak jadi. Kata dia. Begitu. Iya. Jadi lahir 18 Desember nih hari ini. Coba lihat orang-orang nih. Kalau saudara pengen benar dirapihin ulang tahunnya nih. Nih saya cek nih. Nih kaitan hukum ini namanya istitrat. Tidak ngomong zakat tapi ngomongin haul. Kapan setahunnya? Kita lahir hari ini. Siang. Itu orang ulang tahun malam. 18 malam. Nanti tahun depan ketika sekarang umurnya udah 20 tahun. Ulang tahun itu malam tanggal 18. Jam 12.00 dilemparin palanya pakai telur oleh temen-temennya. Ulang tahun. Padahal jam 18.00 belum lahir. Bener nggak? Belum lahir. Pokoknya lihat di akte kelahiran. Akte kelahiran tuh nggak ngelihat jam. Ini orang kelurahan ini mengerojol. Ada jam nggak? Kagak. Adanya tanggal. Jam berapa lahirnya? Pokoknya 18 Desember. Maka 0018 Desember udah bikin bakar-bakaran, bikin iki. Belum lahir, ente belum. Emak ente masih ngeden, aduh belum. Pembukaan aja belum 1, baru 0,5. Belum lahir. Maka kalau mau selamatan besoknya 19.
tanya percisnya kalau emaknya masih hidup, kapan percisnya kita lahir, biar benar. Begitu. Akte membuat buatan, begitu terserah kapan dibuat, ngira-ngira begitu, nama aja begitu. Orang dulu enggak jelas. Begitu namanya siapa ya, sekolah akte belum. Begitu borol ini mana anak baru aja ada akte, dulu mah ini kagak ada akte, dibuat-buatin aja, nggak jelas. Maka ini nih kita harus ingat anak kita tuh. Yang paling pokok tanggal hijriahnya, karena ngukur baliknya dia dari situ. 14 tahun tuh udah balik. Gitu. Tahun hijriah itu lebih cepat. Ya 14 tahun lewat dikit dah gitu. Ini nih yang harus anak kita tuh lahir kapan. Jadi kita jangan ini baba kita salah, udahlah jangan ngomong baba kita kejauhan. Kita aja ke depan karena judulnya pembenahan. Biar kita rapi. Malah orang dulu lebih rapi. Lebih rapi. Lapian orang dulu. Betapa ulama tahu lahirnya Imam Syafi'i kapan, wafatnya Imam Syafi'i kapan. Kita juga gak tahu lahirnya kapan, wafatnya. Bener nggak? Karena nggak demen mencatat, gitu loh. Nggak demen mencatat kita. Mulai sekarang kita pengen ulang tahun anak kita aja tuh yang umur 1 tahun 2 tahun, tuh mau ulang tahun. Ingat-ingat karena masih belum lama jaraknya. Kapan tuh lahirnya? Udah jangan dipikirin lahirnya apa di bidan, rumah sakit. Itu lahirnya pagi, siang, malam, jam berapa untuk ngadain ulang tahunnya. Kalau pengen percis nanti ngadain ulang tahunnya 18 Desember jam 10 udah lahir. Pas tuh. Kalau pengen pas banget ya kurang 15, kalau kata tadi kurang 15 begitu bahasanya. Kayak begitu. Udah pas ente lahir. Tuh begitu. Banyak tuh kalau mau jujur ulang tahun malam. Belum lahir, belum. Masih ngeden, masih. Belum. Ente belum lahir. Tanggal doang, tanggal lahir. Lahirnya mau belum, wong 24 jam. Tanggal berapa? Ini harus dipikir nama kita bikin ulang tahun anak. Mundurin sehari. Itu lebih bagus, udah pasti lahir, bener nggak? Udah pasti lahir, mundurin sehari. Ini mau tanggal doang masuk. Sedang tanggal itu pakai nasional lagi, jam 00, 18 udah masuk. Sekarang 18, padahal lahirnya dia jam 9, begitu. Kita udah ulang tahun girang aja, belum lahir, belum. Nah inilah ngomongin bab zakat. Supaya kita bener, kalau yang kayak tadi masalah juga gak apa-apa, dah bagus lah, belum lahir juga. Kadang begitu maulid aja, masih Muharram udah maulid dalilnya. Itu mau syukuran. Ini bab zakat masalahnya hukum, jangan sampai salah. Begitu. Kita lihat, bila modal ada senisab, ingetin, kita mulai zakatnya dari niat dagang, ngumpulin barang-barang sebelum dagang. Tapi kalau modalnya tidak mencapai 1 nisab, maka mulai setahunnya sejak mulai dagang. Ini rumus sehingga kita tertib di dalam mengikuti ajaran Nabi di dalam dagang supaya benar. Bila ini tertib, fa insyaallah, biar kata kita dagang kecil-kecilan, kita bakal dikasih kemajuan dalam bisnisnya karena mengikuti tuntunan dan aturan yang diatur oleh agama.
diatur. Yang penting rapi, dagang nasi uduk, ya kan, NU PKS, nasi uduk plus ketupat sayur, kata dia, dagang, dilihat, nih harus benar, nih gagalnya muslim dalam bisnis. Hari ini sepi, sedikit yang beli. Kata kita, lah sepi, banyak nasi nggak habis. Besok pre. Nah, pas pre banyak yang datang, Allah kirim. Dah makan aja tuh nasi uduk Poiti, orang pada datang, tutup. Begitu, orang kecewa, kata dia, gua udah datang, kagak buka. Tersimpan di otaknya, warungnya tutup. Kita mau dagang lagi, ya habis pere 2 hari, kali besok mau dagang dah, moga ada rezeki, kita buka. Ada orang mau beli, ketemu tuh, mau kemana bang? Warung nasi uduk Poiti, kemarin aja tutup. Kira-kira orang nih mau terus jalan, mau enggak? Enggak ada yang beli lagi. Lihat Cina tuh bagus, itu sistem dagangnya Islami. Mau tutup bilang, saya libur, buka kembali toko saya setelah tanggal sekian. Jadi nggak marah, oh salah gua kemarin nggak datang, udah ada tulisannya. Begitu, dia bagus, gitu tuh. Itu agama. Kalau kita kan kagak, begitu. Akhirnya toko kita kurang laris, salah kita, gitu. Salah kita. Sebetulnya bukan ini nih kitabnya, cuman kebetulan aja lagi ngomongin zakat dagang, senrangin dagang. Kitabnya bukan Riyadul Badi'ah, cara bisnis Islam ala Rasulullah. Banyak. Tapi bukan ini, karena lagi ngomongin dagang aja sedikit saya nyinggung agar supaya saudara lebih rapi dalam bisnisnya, supaya maju. Tuh begitu diatur dalam dagang-dagang. Kita enggak buka lagu-lagu kita, ya mana ketemu. Kita harus konsisten, mau buka jam berapa, jam sekian. Lihat Cina, nih pikirin sama otak kita. Cina, dia dengar tuh Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan yang banyak kepada umatku di pagi hari mereka. Nabi Muhammad bilang, berkah pagi-pagi. Tuh Cina tengah 6 dagang sepeda, udah buka tengah 6 subuh. Kan pikirin pakai otak kita. Tengah 6 ada orang mau nyari sepeda, orang juga nyari nasi uduk, ketupat laksa gitu loh, pagi itu. Tapi Cina tengah 6, sampai sekarang saya liatin kalau ngaji subuh nih pagi, tuh daerah Pondok Kacang, tengah 6 jalan, udah buka, bingung. Dia amalin Nabi Muhammad. Kata kita, tengah 6 siapa yang mau mikirin beli sepeda bangun tidur? Mikirin juga ngopi, pisang goreng, mikirinnya. Begitu kan, lopis, nasi uduk, pagi. Tapi begitulah mereka istiqomah. Gitu. Ada aja yang beli airnya. Begitu. Kenapa? Karena istiqomahnya. Kalau kita kan kagak. Selagu-lagunya. Kadang tutup, kadang buka. Ya terserah gua, toko gua. Ini ribet. Begitu dagang air, Ada nggak yang dagang air tuh Bang Oleh tuh? Begitu, harus buka-buka. Begitu. Jadi kita tuh istiqomah dagang tuh. Jam berapa buka, jam berapa tutup. Ini ajaran. Kita harus istiqomah dengan semua ajarannya. Istiqomah dengan semua ajarannya. Kalau enggak acak-acakan. Begitu. Acak-acakan. Ini semuanya ada. Sebetulnya barokatul waktu, keberkahan waktu, penataan. Kita enggak.
Udah suka gua mau kondangan dulu, gua tutup dulu. Ya harus ada yang jaga. Kalau mau dagang, kalau mau tutup tulis, mohon maaf untuk tanggal sekian saya tutup, buka kembali jam sekian, atau mohon maaf hari ini kami buka jam sekian. Gak usah bilang karena kami mau kondangan jauh ngebesan, gak perlu ditulis begitu. Dia gak perlu tahu yang mau beli itu kita kemana. Yang penting kita buka. Jadi orang tidak kecewa di dalam sebuah dagang. Kita kan nggak begitu, suka-suka gue buka tutup. Akhirnya ya cuman dagang tuh nyari kesibukan aja, duduk aja. Ujungnya pas sepi nyalain Allah. Gue udah baca duha, gue udah baca waqiah, yasin fadilah, apalagi dah tuh ya ratib gitu. Tapi ngapa? Ya salah kita. Dagangnya selagu-lagunya yang rapi. Insya Allah kalau rapi berkah beneran. Dagang bakal ketemu nih bagaimana cara kita dalam zakatnya. Ini penting gitu. Apa ngaji bisnis saja ini? Ya jangan ngaji di Madul Badia, tamatin dulu. Sekelumit saja saya nerangin, banyak sebetulnya cara-cara kenapa para sahabat itu sukses dalam bisnisnya. Karena Nabi itu luar biasa, mentor bisnis hebat, mentor bisnis. Setahun Madinah itu semua kios dalam pasar Madinah punya Yahudi, hanya dalam jangka 1 tahun semuanya menjadi pasar muslim modern. Begitu. Dan itu dicontoh oleh Cina. Bagaimana yang tadinya punya muslim kuasai sama dia semuanya. Dia nyontoh Nabi Muhammad dan kita enggak. Akhirnya kita jadi tamu di negeri sendiri. Dia yang nikmatin, salah kita. Salah kita dalam bisnis. Salah kita. Dulu kata Pak Harto, Cina mau udah jangan masuk politik, dagang aja. Dah urusan pemerintahan kita. Dia mulai masuk politik, acak-acakan, hukum diatur sama uang, salah kita. Makanya ada tulisan di truk, enak zaman kuto, begitu. Gambarnya Pak Harto gambarnya, begitu. Dijawab oleh engkong kita, iya enak zaman Pak Harto, sebab waktu itu bini saya masih muda. Kalau sekarang mau zaman Jokowi udah nenek-nenek. Kata dia, udah segini dulu saya minta ridho, ada haul ulama Kebon Jeruk tuh. Siapa itu ya? Jadi SMS-in mulu. Gitu. Saya ada pertanyaan baik dah sebelum doa. Saya mau tutup segini, buat tanya jawab silakan. Baik. Iya. Baik, jadi begini, kajian kita ini adalah berbicara menentukan hari ini, berbicara menentukan tanggal berapa kita kudu zakat, begitu. Sehingga bila kemudian kita modal ada 50 juta, begitu tadi kan, modal 50 juta artinya belum senisab, itu kapan kita zakatnya? Nah, itu karena modalnya belum senisab, maka zakatnya grand opening, mulai dagang. Hanya yang ditanya bukan itu ini. Pertanyaannya apa tadi tuh? Bukan, yang pertama? Iya, karena kalau seandainya enggak balik modal, artinya bisnisnya rugi, dengan sendirinya haul masuk, nisab tidak ada, maka dengan sendirinya tidak ada zakat. Kalau memang seperti demikian. Begitu bagaimana dengan suntikan dana di tengah-tengah tahun? Artinya di tengah-tengah dagang ada orang kasih modal tambahan. Tadi sih modal cuma 10 juta. Melihat kita semangat, ada orang punya duit banyak, ngelihat kita kreatif, akhirnya disuntik dana modal 100 juta. Tetap saja karena modal awal itu adalah
tidak mencapai senisab, maka mulai grand openingnya, untuk mulai zakatnya tetap dimulai grand openingnya dia untuk zakat. Karena modalnya waktu mulai dia niat dagang nggak nyampe senisab, hanya bagaimana cara penghitungan zakatnya. Nah, kalau penghitungan zakatnya tentu modal ini masuk pada hitungan zakat meski ada di tengah tahun. Artinya sesudah setahun, kita kapan? Contoh tadi tuh, karena modalnya nggak senisab, kita rencananya 18 Desember niat, tapi grand openingnya 1 Januari, contoh tadi, maka di tengah jalan baru April ada yang nyuntik dana, maka tetap bukan di 18 April, di Januari 1 Januari dihitung semuanya, ada berapa modal yang ada berapa yang berbentuk barang, ini di total, ada enggak, mohon maaf di angka 80 gram emas atau yang tadi itu 64 juta, kalau ada maka kita kena zakat. Karena apa? Ada haul, ada nisab. Ada haul, ada nisab. Tapi kalau kemudian daripada modal ini dibelikan aset tuh mana? Kalau dagang bakso gerobak, ya kan? Gerobak enggak didagangin, ini jangan dihitung. Gitu, gerobak jangan dihitung. Mohon maaf, bapak-bapak punya kios warung, kan kiosnya ini enggak dijual. Emang rumah aja rada gede dikit, lumayan pinggir jalan, ya udah dibikin kios saja, ya kan? Bikin dagang bakso. Ini kan kiosnya nggak dijual. Maka yang dihitung dalam dagang baksonya adalah duit cashnya sama barang-barang yang didagangin, baksonya, mie, ini, saus. Kan ada bangku-bangku juga plastik tuh yang biru-biru, kan nggak didagangin itu kan? Jangan dihitung, tuh plastik ada 20, ini bakal minus, dimakan zakat, begitu. Maka enggak, mata barang komoditi itulah yang harus dinilai diuangkan. Tapi kalau tidak, yang berbentuk aset jangan diuangkan. Begitu ya, berbentuk aset. Artinya aset tuh barang yang tidak dijual. Begitu, barang yang tidak dijual jangan masuk dalam kategori perhitungan pada zakatnya. Begitu, gerobak, panci apa namanya lagi itu, sendok, garpu, mangkok. Ini kan nggak dijual, nggak. Maka yang kayak begini nih jangan dimasuk pada hitungan zakatnya. Yang dihitung Indomie, saus, kecap yang dijual dagang-dagang aja perputaran uangnya untuk menghitung zakatnya. Kurang lebih demikian. Jadi walaupun modal di tengah jalan, kalau berbicara kajian kita enggak menjadi berubah pada niat, tapi berubah pada grand opening tetap. Hanya menghitung wajib zakatkah? Ya dilihat dari keseluruhan. Bila kemudian dengan suntikan dana itu jadi modalnya mencapai senisab, dengan sendirinya bakal kena zakat, begitu. Bakal kena zakat dengan sendirinya. Kurang lebih